Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah ada yang mau memimpin doa? Oke, baik, kalau tidak ada, ibu saja yang memimpin doa ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Oke, gimana pembelajaran secara daring? Apakah mengesankan? Apakah enak? Ataupun gimana? Menurut ibu sih semua yang terjadi saat ini itu ya pasti ada hikmahnya ya. Mungkin kayak sekarang kan terjadi pandemi, mungkin kita sering jadi berkumpul bareng keluarga, jadi banyak lebih waktu untuk keluarga. Nah kalau luring kan kita kan mungkin lebih sibuk di sekolah seperti itu, jadi kita lebih banyak bersyukur saja untuk masa pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, kan kemarin kita habis membahas tentang bersosialisasi. Nah sekarang ibu pengen tahu, kalian udah tahu belum, pernah dengar yang namanya bullying? Oke, udah tahu belum pengertian dari bullying itu seperti apa? Oke, baik, ibu jelasin ya. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara dalam bentuk fisik, omongan, verbal atau emosional oleh seorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Kalian udah tahu belum? Kan sekarang banyak nih fenomena anak-anak kadang suka bilang, ih kamu kok jelek banget sih, hitam banget sih, kok kamu jerawatan sih. Nah dengan perkataan tersebut kan mereka tidak memikirkan mereka akan, yang dibully itu akan merasakan insecure itu kayak nggak percaya diri sama diri sendiri seperti itu gara-gara suatu omongan dari orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita agar tidak mencela pada orang lain seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak SD, kadang kan sering kita melihat fenomena ya, kadang anak-anak dengan pekerjaan orang tua yang lebih tinggi suka membuli anak-anak dengan pekerjaan orang-orang tua yang menurut mereka itu lebih rendah dari mereka seperti itu. Nah secara tidak langsung mental yang dibully itu juga kayak merasa nggak percaya diri, terus mungkin mereka juga akan aku malu kok pekerjaan orang tua saya di kayak gituin sama teman saya seperti itu. Nah itu pentingnya menerapkan apa sih rananya? Nah itu pentingnya menerapkan etika pada diri anak-anak sejak dini agar mereka itu pentingnya menerapkan etika pada diri anak-anak sejak dini agar mereka dapat bisa menjaga mulut mereka, perkataan mereka dari perkataan yang tidak baik seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu ada unsur-unsur bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, pelaku bullying itu bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda dan tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan. Nah, bullying itu menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati pelaku saat menyiksakan luka tersebut. Jadi, ketika pelaku bullying sudah melakukan bullyingnya kepada korban, nanti mereka itu akan merasakan puas karena mereka bahagia sudah membuat hati korban bullying itu kayak menderita, sedih seperti itu. Nah untuk unsur yang ketiga yaitu ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak
pelaku atau korban mereka akan berpikir ini pasti bullyingnya akan terjadi, kayak kayak misalnya uh, dari pelaku bullying, mereka akan nanti aku akan bully dia lagi, asik ya bully mereka ya gitu. Nah dari korbannya berpikir, aku takut nanti aku dibully dia lagi seperti itu. Jadi pasti akan menimbulkan ancaman agresif pada masing-masing pelaku bullying dan korban bullying tersebut. Yang keempat, teror. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang termasuk menusuk jantung korban bukan hanya merupakan cara untuk mencapai tindakan bullying. Teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut. Jadi pelaku bullying itu sudah menerapkan tujuan. Jadi tujuan mereka melakukan bullying itu untuk meneror korban mereka. Jadi mereka mungkin akan setiap hari atau hari berikutnya. Jadi mereka tidak akan melakukan bullying itu cuma sekali, pasti akan berkali-kali seperti itu. Nah kemudian ada jenis dan bentuk bullying. Menurut Coloroso 2006, perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, bullying secara verbal. Yang kedua, secara fisik. Yang ketiga, relasional. Dan yang keempat, elektronik. Bullying secara verbal yang pertama yaitu biasanya perilaku itu julukan nama. Misalkan nih namanya misalkan cantik seperti itu, tapi orangnya tuh nggak cantik. Nah mungkin dari nama tersebut mereka melakukan bullyingnya, kok kamu namanya cantik tapi nggak sesuai sih sama wajah kamu, mungkin bisa seperti itu. Dua nih, bullying secara fisik, yaitu bullying yang terjadi secara kekerasan, misalkan memukuli, menendang, menampar, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak. Misalkan nih di suatu sekolah, misalkan ada suatu anak yang membantu orang tuanya misalkan berjualan gorengan atau apa. Nah di suatu ketika itu datang si bullying. Nah bullying tersebut itu membuang dagangan anak tersebut seperti itu. Nah itu termasuk dalam bullying secara fisik. Nah kemudian yang ketiga itu bullying secara relasional. Bullying secara relasional itu memutuskan relasi hubungan sosial seorang dengan cara pelemahan dengan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Contohnya itu misalkan lirikan mata seperti ini. Misalkan ada orang lewat nih, misalkan matanya melirik kayak gitu, seperti ini ya gitu. Kemudian helaan nafas, cibiran, ataupun tawa seperti itu. Nah kemudian bullying elektronik. Nah bullying elektronik yang terjadi sekarang ini, misalkan kita post foto, kemudian ada seorang yang menghina, kok kamu jelek banget sih, kok kamu ini. Nah itu termasuk bullying secara elektronik seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kalau belum paham. Jadi bullying itu tidak boleh dilakukan, maupun dari bullying secara fisik, verbal, elektronik, ataupun secara relasional seperti itu. Nah selanjutnya nih, ciri pelaku dan korban bullying. Ciri-ciri pelaku korban bullying, yang pertama, hidup berkelompok atau menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Misalkan nih ada geng-geng, kayak misalkan geng mawar atau geng apa. Nah dia itu geng tersebut itu terdiri dari anak-anak orang kaya. Nah itu bisa jadi mereka tujuannya itu bisa untuk bullying anak-anak yang lebih rendah dari dirinya. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya. Nah mereka tuh merasa mereka lebih tinggi, mereka berhak kuasa di sini seperti itu. Yang ketiga, merupakan tokoh populer di sekolah. Misalkan yang saya jelaskan tadi, kayak anak-anak orang kaya seperti itu, dan mereka secara luasa itu bisa membuli anak-anak yang lebih rendah. Yang ketiga, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, atau menyepelekan atau melecehkan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri korban bullying. Secara akademis mereka itu tidak cerdas gitu.
Kemudian secara sosial, korban terlihat memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Secara mental dan perasaan, korban melihat diri mereka sebagai orang yang bodoh, tidak berharga. Kepercayaan diri mereka itu rendah. Kemudian yang kelima itu secara antar perorangan. Anak-anak korban bullying itu kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Jadi biasanya korban-korban bullying itu anak-anak yang pasif dalam kegiatan di sekolah seperti itu maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu peran dan skenario bullying. Terdapat beberapa peran terjadinya bullying di sekolah yaitu sebagai berikut. Bully yaitu pelaku langsung bullying. Yang kedua, assisting the bully, orang yang menemani temannya melakukan bullying. Dan dia juga terlibat aktif dalam kegiatan bullying, namun ia tidak terlalu menonjol, jadi ia lebih cenderung mengikuti ketuanya seperti itu. Yang ketiga yaitu reinforcing the bully, mereka yang mendukung temannya melakukan bullying. Mereka ada ketika teman mereka melakukan bullying, tapi mereka cuma menyaksikan tersebut dan mengajak siswa lain untuk menontonnya. Yang keempat yaitu defender. Defender adalah orang-orang yang membela dan membantu korban, tetapi seringkali mereka menjadi korban juga. Jadi di sini yang namanya defender itu mereka membantu korban bullying, tapi di sisi lain mereka juga pernah menjadi korban bullying juga. Jadi mungkin mereka merasakan apa yang dirasakan oleh korban bullying tersebut. Yang kelima yaitu outsider. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli pada korban karena mereka takut menjadi korban selanjutnya. Jadi outsider ini tahu bahwa bullying itu salah, tapi mereka tidak mau membela atau membantu temannya yang sedang dibully karena mereka takut bulian tersebut akan terjadi pada diri mereka seperti itu. Kemudian yang keenam, victim. Victim adalah orang yang seringkali menjadi sasaran bully. Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah dan memiliki suatu kekurangan sehingga mereka menjadi korban bully. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan ada anak yang pendek, ada anak yang hitam atau apa, seringkali menjadi yang namanya korban bully dan itu disebut victim. Monggo dari penjelasan tadi apakah ada yang mau ditanyakan dari anak-anak semua? Nanti bisa langsung tulis ya di WA kalian. Kalau mau yang ditanyakan bisa langsung WA ke ibu, oke? Kesimpulan dari materi ini bullying adalah mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain. Bullying ada unsur-unsur bullying. Yang pertama ketidakseimbangan kekuatan, yang kedua niat untuk mencederai, yang ketiga ancaman agresi lebih lanjut, yang keempat teror. Jenis dan bentuk bullying ada bullying secara verbal, secara fisik, secara relasional, bullying elektronik. Kemudian tadi sudah disebutkan ciri-ciri perilaku korban bullying. Peran skenario bullying ada bully, assisting the bully, reinforcing the bully, defender, outsider, dan victim. Kiranya cukup dari ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya anak-anakku semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke ibu langsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.